Makan frekuensi bagaimana sukses muda spektakuler. Siap? Gak bosan kan ketemu saya? Kalau sebulan bosan? 2 bulan? Ya udah, kalau anda nggak bosan berarti besok sore kita hot prospek lagi. Malamnya meeting leader. Leadernya yang akan pilih, saya akan boomingkan strategi baru bagaimana 2020 ini spektakuler. Hanya buat leader-leader yang benar-benar membantu jaringannya. Teman-teman yang saya hormati, sehat semua? Sejahtera? OTW ya? Sejahtera OTW. Teman-teman, yang pertama saya akan sedikit bahas masalah sukses. Teman-teman percaya nggak? Saya belum saya ngomong. Teman-teman percaya itu guys, apa diputer-puterin nggak? Teman-teman percaya nggak kalau orang malas ma'ama la'ala es, orang malas pasti susah sukses, atau orang malas sama dengan gagal. Percaya nggak? Gagal. Percaya? Maksud saya berbicara seperti ini biar nggak ada perdebatan di antara kita. Betul ya? Di pekerjaan manapun, di kuliahan manapun, kalau orang malas nggak akan sukses. Betul? Yang kedua, orang pesimis, pasti dia juga gagal. Kenapa orang pesimis gagal? Karena mindsetnya selalu jelek. Ngelihat orang kaya, yang dilihat hanya negatif. Itu orang kaya, buat apa kaya? Uang kan gak dibawa mati. Kalau uang dibawa mati, pasti setelah sesi kuburan maka orang gali kembali. Betul nggak? Buat apa berjuang, rezeki kan di tangan Tuhan. Kalau di tangan ente, pasti ente nggak bagi-bagi. Apa kabar? Artinya yang saya mau simpulkan ke sini, banyak orang itu terjebak dengan pikirannya sendiri. Melihat sesuatu, nih saya contohkan ya. Ini hanya lihat yang di sini aja ya, yang saya. Oke, ini apa? Hah? Bukan, ini papan tulis. Betul ya? Karena lebih besar papan tulis daripada titiknya. Kenapa Anda fokus titiknya? Hah? Karena Pak Said nulis, bukan masalah nulis. Ya, kecuali saya nanya ini apa nih? Baru titik ya. Tadi kan saya bilang ini apa? Titik. Nah, oleh karena itu psikologi manusia itu biasanya ngelihat yang negatif. Kalau kita baca koran, ada koran 2 nih. Judulnya yang pertama, mahasiswa berprestasi. Di sampingnya, pembantu tetangga dicabuli oleh kucing tetangga. Mana, jujur ya, jujur, mana yang membuat bagi kita menarik? Jujur, jangan kucing kan? Betul nggak? Kalau Anda ngecek di Instagram, pasti Anda cari yang viral itu sesuatu hal yang viral itu pasti apa? Sesuatu hal yang banyak negatif. Nah, bagaimana kita memanajemen otak dan alam bawah sadar kita agar kita selalu positif? Karena yang membuat alam bawah sadar kita positif adalah yang pertama adalah melihat, yang kedua merasakan, yang ketiga adalah mendengar. Maka mulai saat ini kalau Anda mau melihat sesuatu harus yang positif. Bangun pagi daripada melihat hal-hal yang negatif, lebih bagus Anda lihat YouTube ke luar negeri. Yang cowok mobil Brio warna kuning. Ini hidup gue bakal gini, betul nggak? Daripada ngelihat hal-hal yang nggak ngaruh terhadap masa depannya. Betul? Betul nggak? Yang kedua mendengar. Nah, sesama member jangan suka gosip. Biasanya orang itu tidak fokus di media karena omongan-omongan yang sebenarnya nggak ngaruh buat hidup kita.
Lo tahu nggak Pak Said Muhammad? Hidungnya kan maju. Lo percaya nggak dia aslinya maju? Operasi ya? Iya juga ya. Oh di operasi. Udah kita nggak usah percaya. Apa ngaruh operasi atau tidak terhadap masa depan? Betul ya? Jangan pernah memikirkan sesuatu hal yang nggak perlu dipikirin. Lo tau nggak kalau polisi liur lebah gimana coba lebahnya ngiler? Kalau seluruh dunia nih lebah nggak mau ngiler, demo lebah nggak mau ngiler, gimana cara? Ya, memikirkan hal yang tidak perlu dipikirin. Lo tau nggak Melia itu kan rekrut orang-orang. Coba se-Indonesia ini join di Melia. Kita nyari orang gimana? Ingat, SD kelas 1 tidak pernah putus. Di Lampung setiap tahun pasti ada pembukaan SD kelas 1. Artinya apa? Tingkat kelahiran lebih tinggi jauh daripada member Melia. Jadi orang nggak akan pernah habis. Apalagi produk kita Melia Biar semprot, final Piala Champion, hamil, lahir, betul ya? Apa kabar? Intisari yang saya mau katakan adalah manajemenlah pikiran kita, manajemenlah. Kenapa dek? Mau kakak semprot Melia Biar? Apa kabar? Manajemenlah pembicaraan kita terhadap downline, upline, dan crossline. Siap? Karena hanya upline yang optimislah yang akan membangun jaringannya positif dan sukses. Betul? Betul? Yang ketiga, Anda percaya nggak? Kalau orang yang tidak punya impian pasti gagal. Dia akan gagal. Kamu kerjain Melia buat apa? Ya aku jalanin aja. Cari-cari kesibukan. Siapa tahu aku dapat jodoh. Akhirnya cuma dapat jodoh. Betul? Betul? Nyambung? Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan hidup atau impian. Nah, kesimpulannya yaitu adalah yang saya mau katakan, di pekerjaan manapun kalau malas, kalau pesimis, kalau nggak punya impian, kalau suka berbohong atau tidak jujur, TDK, JUJR, JJ, betul ya? Tidak jujur maka akan gagal, betul? Percaya nggak? Kalau jadi mahasiswa malas, sukses ya? Pesimis, sukses ya? Betul ya? Jadi jangan pernah kita berdebat tentang karakter. Apa yang saya mau katakan? Maksudnya kayak gini, kalau Anda bergabung di Melia, Anda malas, jangankan di Melia, di pekerjaan manapun Anda dipecat. Betul? Anda pesimis, maka Anda tidak sukses, bukan hanya di Melia, di pekerjaan manapun. Jadi kalau member Melia malas, tidak punya impian, pesimis, nggak ngapa-ngapain, tidak jujur, pasti gagal. Bukan hanya di Melia, dimanapun. Betul? Coba lihat kanan kiri Anda. Betul nggak dia? Depan belakang juga. Hanya ngelihat ya, nggak boleh jatuh cinta ya. Setuju? 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 Setuju ya? Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sukses itu macam-macam. Yang pertama adalah untuk meraih sukses itu Anda bisa dengan cara profesional. Profesi. Anda bisa jadi doktor, Anda bisa jadi insinyur, pengacara, pengangguran banyak acara. Betul? Kalau Anda kuliah sampai S3 Anda tekuni, maka suatu saat Anda akan sukses. Jadi yang saya mau katakan di sini bukan hanya di Melia bisa sukses, memang benar. Tapi jangan lupa ini semua pakai usaha. Yang kedua biaya, yang ketiga waktu, yang keempat istiqomah dan sabar. Betul? Jadi kalau Anda mau sampai S3, usahanya Anda mau belajar, ada biaya, istiqomah, sabar, tekun, maka lulus nanti Anda akan dapat penghasilan yang besar.
Betul? Siapa di sini yang kuliah? Anda kuliah harus IPK terbaik. Siap? Siap. Jadi suatu saat Anda dipanggil pulang dari luar negeri, kita panggilkan salah satu new leader yang IPK-nya cum laude dan baru pulang dari 3 negara. Jangan sampai Anda dipanggil. Kita panggilkan salah satu leader yang baru pulang dari 3 negara yang gak lulus. Jangan ya. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, untuk kita sukses bisa dengan profesional, tapi pakai waktu, biaya, dan lain-lain. Mohon maaf kalau jujur-jujuran. Biaya semester kalau kadang-kadang kita minta sama orang tua tarik nafas ya. Iya. Mama bayar kuliah berapa nak? 200.000 satu semester, ada? Berapa biasanya? 3 juta. 4 juta mah. Perasaan baru kemarin minta sana sama papa, apalagi ngopi pagi-pagi, pak bayar semester 4 juta. Papa baru ngopi. Betul? Itu baru mau wahad. Betul? Belum S3 belum. Gimana kalau Anda bilang, Pak, aku minta biaya semester, tolong juga Pak persiapkan sampai aku profesor ya. Ya kurang lebih Bapak keluarin duit 200 juta. Bapaknya diri, Mama rendem anak kita. Apa kabar? Loh, kita harus ngakuin itu, betul ya? Berarti gimana solusinya agar Anda bisa sampai S2, S3? Kerjakan Melia, bonus Melia, selain buat impian pendidikan Anda. Siap? Yang kedua, untuk sukses Anda juga bisa menjadi karyawan atau bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa karyawan. Permasalahannya yaitu adalah UMR di sini berapa? Berapa? 2,6. Saya naikin ya 3 juta ya. Nanti kalau saya nyalonin jadi gubernur, pilih ya. Agak bakal saya mau. 3 juta per bulan. Nah, 3 juta per bulan dengan biaya dan lain-lain kehidupan Anda mampu misalnya 1 juta per bulan nabung. Betul? Impian tadi, masih ingat impian tadi? Haji ini 800 juta, berarti kan kurang lebih 800 bulan. 800 bulan 70 tahun lah. Jadi mencapai impian kita 70 tahun lagi. Umur kita sekarang misalnya 20. Berarti impian tercapai di umur 90 kalau mau sempurna. Masalahnya orang tua kita umurnya 50 tambah 70. Kan kesian dia. Hajinya umur 130, betul kan? Mudah-mudahan panjang umur semua. Cuma permasalahannya harga rumah, harga mobil, harga haji kira-kira 20 tahun lagi naik kan? Jangan 20 tahun lagi, setahun depan udah naik. Betul? Artinya bisa nggak kita mencapai impian dengan cara bangsawan? Bisa, tapi lama dan panjang. Life is choice and success is choice. Dan Tuhan selalu ngasih otak kepada hambanya yang selalu mau berpikir. Hidup ini bukan jalanin apa adanya, mengalir bagaikan air. Ingat, kita manusia bukan air. Loh, betul? Aku mah jalanin apa adanya. No, Allah kasih kita otak buat mikir. Kalau ente mau menentukan impian ente, maka mulai sekarang harus diperjuangkan dan harus difikirkan. Betul nggak? Bagaimana cara sukses cepat? Ada 3 cara. Yang pertama, lahir dari rahim orang kaya. Kita sudah terlanjur lahir. Kita sudah terlanjur lahir, maksud saya bukan rahim. Betul nggak? Nggak mungkin masuk lagi, kesian mak kita. Betul? Kalau boleh memilih, pasti Anda pengen jadi anak gubernur. Betul? Bukan tidak mencintai orang tua, bukan pengennya orang tua kita gubernur. Ya, pas bangun pagi orang tua Anda bilang, "Adik, apa kabar?"
Papa kasih uang jajan minggu ini ya 20 juta. Kalau nggak habis papa cubit loh. Kita langsung meluk papa, papa I love you papa. Mama nyamperin, Dek, mama nggak bisa ngasih banyak-banyak, 7 juta aja buat minggu ini ya. Awas lo nggak habis, mama kesel. Oh mama I love you. Enak kan dengerin? Sebelum anda ngayal, saya udah ngayal dulu. Apa kabar? Itu kalau lahir dari rahim orang kaya. Yang kedua, menikah dengan orang kaya seperti artis. Betul nggak? Yang cewek, yang cowok misalnya ngayalnya nikah sama siapa? Artis cewek yang cantik sekarang? Nikita Willy. Seandainya Nikita Willy ke Lampung hanya buat nemuin Anda. Kamu di mana? Aku lagi di stokis, aku tunggu kamu ya. Aku pokoknya malam ini harus ketemu sama kamu. Aku dari Jakarta kesini hanya buat nemuin kamu. Sebelum anda ngayal gitu, saya benar. Yang perempuan juga kayak gitu, Aliando mencintai anda. Dan se-Indonesia ini wajah wanita semuanya rata di mata Aliando kecuali anda. Anda deketin Aliando, kamu apa kabar? Kok kamu mau sih sama aku? Karena kamu tipe aku. Itu kalau di dunia ngayal. Betul nggak? Alhamdulillahnya pada detik ini menghayal tidak diharamkan. Cuma jadi pekerjaan makruh. Betul nggak? Loh, ngayal makruh loh. Ih, Pak Al-Hadar, ini lucu banget wah. Pengen deh, itu hidungnya apa? Permasalahannya orang kaya atau artis dia nyari-nyari juga. Nah kita ngaca, kaca retak. Apa kabar? Berarti bukan solusi kita, betul nggak? Untuk sukses tadi lahir dari rahim orang kaya, kita udah lahir. Yang kedua, orang kaya dan lain-lain menikah dengan anda, dia juga milih-milih. Lah kita aja jarang sikat gigi. Betul? Yang ketiga masih dirahasiakan. Yang ketiga adalah untuk sukses adalah menjadi businessman. Businessman atau woman atau wati. Businesswati. Betul? Businesswati contoh yang pertama di sini adalah pengusaha. Pengangguran banyak usaha. Menjadi kontraktor. Siapa di sini yang kuliah ngekos? Anda sudah jadi kontraktor. Karena kalau Anda buka pintu kontrak. Jadi Anda kalau ditanya selain kuliah dan ngerjain media, kesibukan Anda apa? Kontraktor. Karena memang Anda kontraktor, betul ya? Apa itu kontraktor? Kontrak. Kalau kontrak itu rumah, kalau kos itu doang lainnya kontraktor. Apa? Nah, kira-kira kalau kontraktor itu butuh modal nggak? Butuh modal? Butuh perjuangan? Modalnya kurang lebih berapa? 3 miliar. Anda punya 3 miliar? Ya Pak, di dompet aja 3.000. Betul ya? Nah, yang kedua misalnya selain kontraktor apa? Jual beli batu bara. Bukan batu cincin ya, batu bara. Pak Said, saya juga kolektor batu. Batu apa? Batu jerawat. Nah, batu bara ini perlu usaha, perlu perjuangan. Paham? Usaha apa lagi? Counter handphone butuh modal, butuh serius, manajemen harus rapi, harus berjuang. Yang buka counter handphone cuma Anda doang apa tetangga Anda juga ada? Ada juga. Ada. Betul? Itu yang namanya hidup. Tidak ada yang namanya hidup Anda bangun, pokoknya semua indah banget. Kalau anak nonton film, ada anak raja lahir, anaknya sempurna, udah cantik, sama anak raja samping juga. Tetangga, raja tetangga, kerajaan tetangga, anaknya gampang. Dari kecil nggak ada masalah. Kalau lihat, oh semuanya kaya, ganteng, cantik, pintar. Dia bertemu, dia jatuh cinta. Anda lihat di filmnya nggak ada konflik. Anda nonton 3 bulan,
Kira-kira menarik nggak bagi Anda? Enggak. Kenapa nggak menarik? Karena nggak ada tantangan. Bu. Film aja. Kalau nggak ada tantangan, Anda malas nonton. Nah kita hidup, kalau ada tantangannya, kenapa kita nggak tahu? Aku ditolak. Nah, betul lah, itu namanya hidup, betul lah. Tapi kalau ada film, anak orang susah, lagi jualan somai, ditabrak mobil. Pas yang nabrak mobilnya dia jatuh, pas keluar cewek cantik. Bu. Dia langsung ternyata jatuh cinta. Bu. Percintaan antara somai dan si kaya. Akhirnya orang tua si kaya ini tidak menerima. Jangan, karena dia tidak darah biru seperti kita. Tukang somainya ngomong, mana ada darah biru? Emangnya kalah jengking. Apa kabar? Akhirnya keluarganya saling berantem. Oh Anda seru tuh, bener gak? Tiba-tiba mereka udah saling mencintai, ada orang ketiga. Bu. Wah, Anda nonton itu sampai penghayatan Anda, sampai film itu selesai Anda sedih, Anda nangis. Nggak betul nggak? Karena Anda udah tahu endingnya nanti akan happy ending. Betul ya? Akan baik, akan bahagia, akan perjuangan cintanya akan sama. Hidup itu juga kayak gitu. Kalau Anda nggak ada tantangan, nggak seru coy. Kalau nggak ada penolakan, nggak seru. Saya ngerjain media, salah satu motivator saya sih, teman dekat saya dan teman dekat Pak Fatul yang detik ini belum join di media. Asyik. Kenapa? Karena saya prospek, setelah saya prospek, saya telepon nggak dibalas, saya SMS nggak diangkat. Hah? Perjuangan saya ketika saya ditolak, kata dia apa? Iya, males gue ngerjain bisnis nggak jelas ya lo. Males gue tukang obat ya lo. Kalau saya emosi saya tonjok. Tapi dalam hati saya, omongan dia itu saya masukkan ke alam bawah sadar saya, di otak saya gue harus sukses dan gue harus tunjukkan bahwa gue adalah teman dia yang terbaik yang ngajak dia sukses. Tapi dia hanya memandang gue sebelah mata, suatu saat gue akan beli mobil Benz. Thanks for your time my friend. Betul ya? Wah itu saya jadi motivasi. Jadi yang salah satu yang membuat motivasi saya adalah teman-teman saya yang nolak. Dibilang bisnis gak jelas, tukang obat. Lu bayangin tukang obat masa seganteng kayak gini? Sekarang ganteng, bener ya? Kenapa ganteng sekarang? Karena tingkat kesuksesan dan tingkat bonus berbanding lurus dengan tingkat ketampanan. Apa kabar? Nyambung ya? Nah kembali ke materi kita. Apakah Anda punya modal besar untuk bisnis? Pengen sukses nggak punya modal. Ada namanya LML.